Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya akan kembali menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, ada dua orang buta datang kepada Yesus. Dan singkat cerita ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Artinya apa saudara? Bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus mengulurkan tangan untuk menjamah mereka, dan mujizat pun terjadi. Mata mereka terbuka, mata mereka dimelekkan pada waktu itu saudara. Bayangkan saudara, mata yang buta itu adalah penyakit yang parah saudara. Penyakit yang tidak masuk akal bisa melihat lagi. Secara medis pun itu sangat mustahil. Dan mungkin saja mereka adalah orang yang buta sejak lahir. Tetapi mata yang buta, yang mustahil untuk bisa melihat kembali, tetapi ternyata Yesus sanggup menjamah dan menyembuhkan mata yang buta. Artinya apa saudara? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara mungkin bagi Dia. Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan segala perkara. Saya mau menegaskan kepada setiap saudara saat ini, bahwa apapun beban, apapun persoalan, apapun masalah saudara, dengar saudara, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Allah sanggup melakukan mujizat dan tidak ada yang mustahil.
Kalau begitu parahnya, begitu mustahilnya pun orang buta tersebut bisa mengalami mujizat, tapi ternyata dia mengalami mujizat oleh Yesus hari ini. Apapun masalah persoalan saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menyembuhkan saudara yang mungkin sakit saat ini. Allah sanggup menyelesaikan masalah saudara. Allah sanggup memulihkan ekonomi saudara yang hancur saat ini. Allah sanggup, dan Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan bayangkan saudara, pada waktu itu dikatakan ada 2 orang buta datang kepada Yesus dan mengikutinya sambil berseru-seru. Dengar saudara, 2 orang buta bersama. Tidak diceritakan bagaimana latar belakangnya sehingga mereka bisa bersama-sama. Tetapi mungkin bisa kita duga-duga saudara bahwa mereka adalah orang buta yang punya kebutuhan khusus, selalu harus diperhatikan, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Dan mungkin keluarga mereka pun sudah bosan. Orang yang biasa memperhatikan mereka pun sudah bosan. Sehingga akhirnya ketika mereka tidak diperhatikan lagi, mereka akhirnya cari teman. Dan ketika satu saat mereka bertemu dengan orang buta yang lain, mereka senasib, akhirnya mereka mulai menjalani hidup bersama-sama. Artinya saudara, kemungkinan besar mereka ini adalah orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak lagi dipedulikan. Keluarga pun tidak memperhatikan mereka lagi, karena mereka selalu hanya diperhatikan dan diperhatikan, butuh perhatian khusus dan seterusnya. Dan akhirnya ketemulah mereka yang senasib gara-gara mereka kurang diperhatikan. Orang yang sudah diabaikan. Dengar saudara, tetapi ternyata orang yang sudah diabaikan ini tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mempedulikan mereka, dan Tuhan menjamah mereka. Tuhan mengulurkan tangan menjamah mereka, dan mereka pun disembuhkan. Mereka pun mengalami mujizat. Dan hari ini saudara, selain bahwa tidak ada yang mustahil, apapun masalah saudara Allah sanggup menyelesaikan. Mungkin saudara adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, dianggap rendah, dianggap hanya jadi beban, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin selama ini orang-orang tidak mempedulikan saudara dalam masalah dan persoalan saudara. Tidak ada lagi yang memperhatikan saudara. Tapi dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan mempedulikan saudara. Kalau orang buta itu, kedua orang buta itu yang mereka mungkin tidak lagi diperhatikan, tapi ternyata diperhatikan oleh Yesus, maka hari ini percayalah saudara bahwa Tuhan pun sanggup mempedulikan saudara. Dia pun penuh dengan belas kasihan. Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, bagaimana sehingga kedua orang buta itu mengalami jamahan Yesus? Apa yang mereka lakukan untuk kita terapkan juga dalam kehidupan kita saudara, untuk kita mengalami mujizat dan mengalami campur tangan Tuhan? Dikatakan ayat 27 tadi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Kalau dikatakan berseru-seru saudara, itu berarti bukan hanya sekali dia berseru, berarti berkali-kali dia berseru. Jadi mungkin pada waktu itu mereka berseru, Yesus tidak dengar, Yesus tidak, ataupun mungkin Yesus dengar, tapi mereka diabaikan untuk menguji mereka. Tapi mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Tidak didengar juga, mereka terus berseru. Sampai akhirnya tangan Yesus terulur menjamah dan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Dia sanggup. Dan tidak ada orang yang terlalu hina bagi Tuhan, Dia peduli kepada saudara. Tetapi pertanyaannya, kalau saudara rindu mengalami mujizat, apakah saudara sudah hidup berseru kepada Tuhan? Dan apakah saudara sudah berseru-seru? Artinya saudara terus berseru, tidak berhenti, tidak menyerah, tetapi terus berseru kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, teruslah berseru saudara, jangan pernah berhenti. Teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup
menjamah saudara. Itu yang pertama, kalau kita rindu mengalami mujizat, teruslah berseru dan teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dengar saudara sekali lagi bahwa mungkin tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka. Tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka. Tetapi mereka percaya bahwa ada satu pribadi yang masih peduli, itulah Yesus. Itu sebabnya mereka datang memohon belas kasihan Yesus. Mereka berkata, "Kasihanilah kami ya Tuhan." Saat ini mungkin dalam kehidupan saudara tidak ada orang yang peduli saudara. Tapi dengar, Tuhan mempedulikan saudara. Hari ini mohonlah belas kasihan daripadanya. Maka Dia akan campur tangan, maka Dia akan mengulurkan tangan menjamah saudara. Dia peduli kepada saudara, mohonlah belas kasihannya. Dia peduli, tidak ada orang yang terlalu hina bagi Dia. Di video-video sebelumnya saudara kita sudah belajar orang kusta yang dianggap hina dan najis pun Yesus ulurkan tangan dan menjamah tubuh yang najis itu dan mentahirkannya. Tidak ada yang terlalu hina bagi Tuhan. Dan hari ini siapapun dan bagaimanapun latar belakang saudara, saudara layak di hadapan Tuhan dan Dia mau mengulurkan tangan jika hari ini saudara memohon belas kasihannya. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 28, setelah Yesus masuk ke dalam semua rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Selain mereka terus berseru-seru, selain mereka memohon belas kasihan Tuhan, mereka juga datang dengan iman. Ketika Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maksudnya aku dapat menyembuhkan engkau, memelekkan matamu yang buta. Mereka berkata, "Kami percaya." Saat ini kalau Yesus bertanya, "Percayakah engkau bahwa aku dapat menyelesaikan masalahmu, menyembuhkan penyakitmu, menyelesaikan masalah ekonomimu, memulihkan keadaan ekonomimu, memulihkan usahamu dan sebagainya dan sebagainya?" Apa yang saudara jawab? Mari kita jawab saudara, "Ya Tuhan, kami percaya." Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan saat ini, berserulah kepada Tuhan terus. Setiap pagi ikuti channel doa, sahabat doa ini saudara. Terus berseru, setiap pagi terus berseru, jangan bosan, jangan menyerah. Teruslah berseru dan mohonkan belas kasihannya, karena Dia Allah yang penuh belas kasihan saudara, dan percaya bahwa Dia Allah yang sanggup bertindak. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biar firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan saat ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli.
Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi, Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan
dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, mereka yang mengalami GERD ya Tuhan, mereka yang mengalami anxiety, mereka tidak bisa tidur, mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan, normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anak-Mu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani.
Jadikan apa yang mereka tanam berhasil, ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka, ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka memakai anak-anak-Mu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka, ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu buat studi mereka, anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka, ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.